Sediakan bagiku, naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Silakan Pak Heri berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Bapak. Engkau yang begitu mengasihi kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah dari dahulu. Sekarang bahkan kekal selamanya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pemeliharaanmu. Setiap minggu Engkau memelihara kami. Di pagi hari ini kami rindu untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami ingin memuji, memuliakan nama Engkau. Terutama kami ingin mendengar suara-Mu Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami melalui hamba-Mu. Apa yang Engkau kehendaki, Kau ungkapkan isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Dan kami siap untuk mendengar, bahkan bukan mendengar saja, tapi kami akan melakukannya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kau pakai hamba-Mu. Ya kiranya lidah, mulut, bibirnya, Tuhan, hanya suara-Mu yang ada pada dirinya. Terima kasih, Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ini ke dalam tangan-Mu, Bapak. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Heri sudah berdoa. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saya izin share screen dulu. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali khotbah berbahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan menggali makna-maknanya satu demi satu. Kemarin kita belajar berbahagialah mereka yang miskin. Pada hari ini kita belajar berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Kita akan belajar apa sih yang dimaksud berbahagia orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya, berduka cita disebut berbahagia. Ya, sepertinya bertolak belakang, tapi kita nanti akan paham apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya. Saya akan kembali mengulang kata berbahagia di sini. Yang dimaksud kata berbahagia ini artinya itu diberkati atau diperkenan Tuhan. Kata berbahagia ini diambil dari kata makarios. Ya, jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu semua akan mengenal kata bahasa Yunani, belajar sedikit makarios. Arti berbahagia itu diambil dari kata makarios, artinya diberkati, diperkenan Tuhan. Nah, kata makarios ini adalah kata sifat yang menjelaskan kondisi dari seseorang tersebut, kondisi subjek. Artinya, siapa yang berbahagia? Yaitu orang yang nanti yang berduka cita. Makarios adalah kata sifat yang menjelaskan tentang kondisi seseorang yang diberkati. Ya. Terus kedua, kata makarios ini tidak ada tingkatan, no degree. Artinya, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Karena kebahagiaan ini berasal dari Tuhan. Jadi kebahagiaan ini tidak hanya sekedar perasaan. Kalau perasaan, situasi kita lagi nyaman, akan bahagia. Situasi kita lagi depresi, sulit untuk berbahagia. Karena bahagia yang dimaksud oleh Alkitab di Matius ini bukan bahagia yang itu. Kalau bahagia yang secara umum ya seperti itu. Ketika kita mengalami kesulitan, mana mungkin kita bisa berbahagia. Tetapi berbahagia yang dimaksud di sini adalah berbahagia makarios. Menurut Barclay,
Makarios ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat disentuh, dihilangkan oleh kesedihan, oleh kehilangan, oleh kesulitan, oleh kedukaan, atau oleh kuasa-kuasa lain. Ya, jadi karena memang kebahagiaan ini berasal dari Tuhan. Oke ya. Apa yang dimaksud kata berduka cita oleh Yesus? Kata berduka cita dalam bahasa Yunaninya diambil dari kata penteo. Artinya meratap, bersedih, berkabung, atau berduka yang amat sangat dalam. Dan berkaitan dengan rasa bersalah akan dosa. Ayat sebanding di Lukas 6 ayat 21b dikatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Nah, saya ingin menggambarkan berduka cita penteo itu seperti apa digambarkannya ya, seperti bagaimana sih gitu ya. Nah, gambaran penteo ini atau kesedihan berduka ini seperti apa? Itu mungkin Bapak Ibu pernah baca di Alkitab tentang kesedihan Yakub ketika mendengar anak yang paling dicintainya Yusuf itu dikabarkan oleh kakak-kakaknya bahwa Yusuf itu mati diterkam binatang buas. Nah, ketika mendengar berita itu, Yakub seorang ayah itu menangis sangat dalam. Dia sangat sedih. Kenapa? Karena anak satu-satunya yang dicintainya, yang diidam-idamkannya meninggal karena binatang buas. Karena waktu itu beritanya bohong ya. Nah, ini hanya ingin menggambarkan bagaimana kalau Bapak Ibu kehilangan sesuatu yang sangat berharga, itu dia punya kesedihan yang sampai mendalam seperti itu. Nah, itu yang dimaksud kata berduka cita, kesedihan yang sangat-sangat dalam seperti itu, ya. Supaya ada gambaran kalau nanti kita akan belajar tentang berduka cita, kita akan melihat gambaran tentang di pikiran kita, oh sedihnya tuh kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, menurut Thomas Watson dia bilang seperti ini. Duka cita di Matius 5 ayat 4 itu bukan seperti satu, duka cita karena putus asa, ya, karena kesalahan yang kita buat. Tentunya ketika kita melakukan sebuah kesalahan akan terjadi sebuah kegagalan, terus akhirnya kita juga sedih dengan kegagalan itu. Kita merasa duka cita atau sedih seperti itu. Nah, yang dimaksud di Matius ini bukan itu. Ini pernah terjadi di Yudas. Ya, Yudas pernah ketika dia setelah mengkhianati Yesus, dia sedih, gitu ya, sedih seperti itu. Dan akhirnya dia mengambil keputusan, kalau dikatakan di Alkitab itu mengambil keputusan untuk bunuh diri seperti itu. Nah, kesedihan itu bukan yang dimaksud di Matius, yang dikatakan oleh Yesus. Terus yang kedua, duka cita karena hukuman. Ya, ketika seorang berdosa dihukum Tuhan, itu pernah terjadi pada Kain ketika setelah dia membunuh adiknya, lalu Tuhan menghukum dia bahwa kamu itu akan sulit untuk mengolah tanah seperti pelarian yang akan dikejar-kejar seperti itu, dan itu menjadikan Kain juga sedih, duka cita. Bukan itu yang dimaksud. Lalu ada duka cita agar orang mempedulikan keinginannya. Ini ada contoh di Raja Ahab. Jadi gini ceritanya. Raja Ahab itu menginginkan kebun anggur Nabot waktu itu. Dia pengen. Nah, untuk mendapatkan itu dia susah kan seperti itu. Dia tiba-tiba seperti itu dan dia waktu itu dia berkabung pakai kain kabung, dia bersedih karena dia bersedih dan akhirnya orang lihat kenapa Raja Ahab menggunakan kain kabung. Dia sangat bersedih. Lalu istrinya Yezebel melihat itu, lalu apa yang terjadi? Lalu diambillah sebuah keputusan untuk apa? Untuk membunuh Nabot itu. Bayangin, Nabot itu dibunuh sebagai pemilik kebun anggur dan akhirnya kebun anggur itu dikasihkan ke Raja Ahab. Nah, duka cita yang seperti itu juga tidak dimaksud oleh Matius 5 ayat 4. Lalu duka cita karena penderitaan, kesulitan, kehilangan, bukan itu. Nah, apa sih sebenarnya duka cita yang dimaksud di Matius 5 ayat 4 ini? Yaitu duka cita karena dosa yang dibuat atau dosa yang masih tersembunyi ketika ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kita. Jadi duka cita ini yang dimaksud adalah ratapan penyesalan yang amat sangat dalam akan dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa dalam perkataan, dosa dalam pikiran, dosa dalam perbuatan, dosa dalam sikap terhadap diri kita sendiri, atau dosa terhadap sesama kita. Ratapan penyesalan karena apa? Karena
seringkali kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hal yang utama. Itu menjadi sesuatu yang tidak penting, hubungan kita dengan Tuhan, dan kita mengesampingkan itu, dan itu menjadi ratapan penyesalan kita. Kenapa kita tidak mengutamakan tentang hubungan dengan Tuhan? Lalu penyesalan karena apa? Karena kita bekerja atau melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk kepuasan diri, untuk prestasi diri agar orang melihat kita. Nah, yang dimaksud berduka cita ini sangat berhubungan sekali dengan apa yang disebut dengan dosa yang terlihat maupun dosa yang tidak terlihat, ya. Berduka cita yang Tuhan kehendaki artinya merasa sedih. Seperti tadi rasa sedih sangat dalam, dia merasakan kegetiran di jiwanya. Karena dia tidak mampu memenuhi standar kebenaran, dan berduka cita yang menurut kehendak Allah itu tentunya berbeda dengan duka cita yang tadi saya sudah jelaskan. Karena berduka cita yang dimaksud di sini akan menghasilkan pertobatan, yaitu akan terjadi suatu perubahan hati yang menyebabkan kita berbalik dari dosa kepada Allah. Pertobatan semacam inilah yang akhirnya membawa kita kepada keselamatan, keselamatan itu tidak hanya di surga, tetapi keselamatan di dunia ini. Karena apa? Orang yang berdosa itu tidak akan banyak kesulitan-kesulitan tentunya hidup di dunia ini. Orang yang berdosa ini orang-orang yang tetap melakukan dosa ini akan mengalami satu problem-problem tersendiri di dalam kehidupan di masa sekarang. Walaupun keselamatan itu menjadi sebuah rangkaian dari mulai hari ini sampai nanti pada saat kita dipanggil oleh Tuhan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia menghasilkan kematian. Ya, oke, lanjut dulu. Nah, ini ada satu contoh. Waktu itu Daud sebagai seorang raja, dia punya satu dosa yang boleh dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, waktu Bapak Ibu semua pernah tahu ya ceritanya, waktu itu Daud lagi santai seperti itu, dia lihat Batseba yang sedang mau mandi dan dia tertarik. Nah, lalu dia berpikir, gimana caranya saya supaya bisa mendapatkan Batseba? Dia berpikir secara seorang raja, seorang pintar seperti itu. Nah, lalu dia melakukan satu taktik, ya. Waktu itu bangsa Israel sering berperang, dia langsung menggunakan satu taktik, ya. Oke, perintahkan suaminya Batseba ini, yaitu namanya Uria, tolong menjadi pasukan yang paling depan. Tujuannya apa? Kenapa ditaruh di pasukan paling depan? Uria setuju dan senang, ya, karena itu perintah raja. Tapi Daud punya satu motif di situ, supaya apa? Orang pasukan paling depan itu biasanya kebanyakan orang mati seperti itu. Nah, akhirnya Uria dikirim ke dalam medan perang dan ditaruh di pasukan paling depan. Akhirnya memang Uria mati. Dan setelah itu apa yang terjadi? Daud orang-orang kan tidak pernah tahu apa yang ada di benak Daud yang paling dalam. Nah, lalu Daud mengambillah Batseba menjadi istri dia. Tentunya orang masyarakat seperti itu memuji Daud, ya, secara terlihat, ya. Kenapa Daud begitu peduli terhadap istri yang ditinggalkan di medan perang dan diangkat menjadi istri seorang raja, itu waduh terhormat banget, ya, seperti itu. Dan masyarakat pasti akan wow, luar biasa nih Daud, seorang raja yang bijaksana. Namun setelah itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 1-25 Tuhan memerintahkan kepada Nabi Nathan untuk menegur Daud apa yang dilakukan, di mana orang lain tidak pernah tahu maksud dan tujuannya Daud melakukan hal itu. Ya, oke. Lalu Nabi Nathan bercerita dalam sebuah cerita bahwa dikatakan ada orang kaya yang banyak dombanya, terus ada orang miskin yang punya 1 domba dan beranak sangat sedikit. Lalu si orang kaya ini kedatangan tamu. Nah, si orang kaya ini nggak mau menyembelih yang punya dombanya sendiri. Lalu si orang kaya ini merampas domba yang ada di orang miskin itu dan diambil dan disembelih dan dipersembahkan kepada tamu itu. Nah, ketika Nabi Nathan cerita itu kepada Daud, ya, lalu Daud marah. Siapa orang itu?
orang itu harus dihukum. Nah, Daud menganggap bahwa Nabi Nathan ini sedang bercerita di rakyatnya ada yang seperti ini. Lalu Nabi Nathan waktu itu dia bilang, orangnya adalah engkau, Tuanku Daud. Begitu ketika dikatakan seperti itu, Daud langsung berduka cita. Dia menyadari akan dosanya. Dia berduka cita dan dia bilang, Tuhan ampuni dosaku. Nah, ini sikap Daud berduka cita karena apa? Ketika ditegur dosanya, dia tidak membela dirinya seperti yang dicontohkan rekan-rekan yang sering kali dengar itu tentang Saul. Tetapi Daud berduka cita dia dan minta ampun kepada Tuhan. Dan akhirnya dari hubungan mereka, Daud dan Bathsheba ini diberi karunia seorang anak. Namun karena dosa Daud, Tuhan memberikan satu hukuman bahwa anak yang dilahirkannya itu akan mati. Dan Daud waktu itu dia berdoa, berpuasa, berkabung selain karena dosanya, dan dia juga berkabung untuk apa? Supaya Tuhan memberikan belas kasihan kepada Daud. Barangkali Tuhan mau memberi belas kasihan kepada Daud sehingga anaknya bisa hidup. Namun akhirnya tetap anak itu tetap mati dalam kedaulatan Tuhan, dan itulah keputusan Tuhan supaya Daud belajar bahwa setiap dosa walaupun Tuhan ampuni selalu ada konsekuensinya. Selalu ya, sikap Daud berduka cita itu karena dosanya, karena dia pengen dosanya diampuni. Dan ini satu sikap berduka cita yang dimaksud oleh Matius 5, bahwa bagaimana kita harus punya sikap seperti contohnya Daud, karena dia berduka cita ketika dia tahu ditegur oleh Nabi Nathan bahwa itu dosanya, dan dia tidak beralibi, dia tidak memberikan banyak alasan seperti yang dilakukan Saul. Oleh sebab itu, karena Daud berduka cita, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena dia akhirnya kembali dicintai oleh Tuhan. Orang-orang yang punya sikap berduka cita akan dosanya, dia akan menerima pengampunan dari Tuhan dibanding orang yang hanya beralibi terhadap dosa-dosanya. Dia memberikan alasan-alasan yang mungkin boleh dikatakan supaya orang melihat bahwa itu bukan dosa. Nah, sikap Daud itu sangat berbeda dengan kalau kita bandingkan dengan sikap Saul. Ya, sebentar. Di dalam Yakobus 4 ayat 9 sampai 10, sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacita dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Dia akan meninggikan kamu. Tidak sedikit orang yang selalu merasa tenang ketika tertawa hidup dalam dosa. Ada banyak di sekitar kita, mereka dengan bergembira menceritakan dosa mereka, kehidupan dosa mereka. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak memiliki sikap berduka cita. Karena apa? Karena dia merasa berbahagia, mereka merasa tidak merasa bersalah ketika mereka berbuat dosa. Namun dikatakan di dalam Yakobus, sadarilah kemalangan. Orang-orang yang tidak berduka cita terhadap dosa itu akan mengalami kemalangan di masa yang akan datang. Mereka tidak akan mengalami pengampunan dosa. Di dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan Paulus pernah berkata seperti ini, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus menyadari bahwa dirinya, keberadaan keberdosaan dirinya itu tidak akan bisa dilepaskan oleh apapun kecuali oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita tahu bahwa pengampunan ada di dalam Yesus Kristus. Kita ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan disadari atau tidak, kita mau bersikap berduka terhadap apa yang kita lakukan, terhadap keberdosaan yang mungkin kita lakukan, baik waktu itu secara spontan tidak sengaja, namun ketika disadarkan oleh Roh Kudus, kita bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni, Tuhan saya menangis untuk apa yang kenapa saya harus melakukan dosa itu. Dan ini satu sikap yang harus kita punya supaya kita berbahagia dan diberkati. Seseorang juga dapat berduka cita ketika melihat dosa-dosa dunia, melihat berbagai ketidakadilan, kejahatan di dunia, dan dosa-dosa yang dilakukan oleh sesamanya. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan penghiburan di dunia ini atau di surga ketika melihat bahwa orang-orang yang
ia doakan juga dapat memperoleh keselamatan. Ada satu sikap yang selain kita berdosa terhadap diri kita sendiri, tetapi kita juga sebagai orang-orang yang melihat keadaan dunia ini, kita boleh berduka cita terhadap keadaan dunia ini. Dan kita bisa sampaikan di dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Yesus pernah di dalam Lukas 9 ayat 41, Yesus dikatakan, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Dia menangis tentang keberadaan kota Yerusalem pada saat itu. Dalam Mazmur 126 ayat 5-6, pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ada satu rintihan, ada satu kerinduan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Satu sikap yang baik ketika kita boleh berduka cita terhadap ketidakbenaran sekeliling kita, bersedih di sekeliling kita. Mengapa mereka disebut berbahagia? Karena mereka akan dihibur. Kata dihibur, bahasa Yunani-nya adalah parakaleo, memiliki arti akan dibesarkan hatinya. Dengan kata lain, diberkatilah orang yang menyesali dosa-dosanya sebab akan dihibur. Dihibur karena apa? Karena dosanya diampuni. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berduka cita akan dosa kita, maka kita akan berbahagia. Kenapa? Karena dosa kita diampuni. Pelanggaran-pelanggaran kita diampuni. Siapa manusia yang mampu membuat perbuatan baik itu menutupi dosa kita, kecuali Tuhan yang mampu mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan yang punya kemampuan mengampuni dosa kita. Perbuatan baik kita tidak mampu menutupi dosa kita. Oleh sebab itu, bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena punya Yesus yang akan mengampuni dosa kita ketika kita berduka. Kita berduka di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya, Tuhan ampuni kesalahan saya, Tuhan. Saya tidak mau beralibi, saya tidak mau berdebat, Tuhan ampuni ini kesalahan saya. Kesimpulan, berduka cita bukanlah karena sedih dirundung persoalan, kehilangan kekasih, kehilangan uang, kehilangan kesulitan, kegagalan, atau kesulitan. Tetapi sikap berduka cita ini adalah satu sikap karena dosa-dosa yang kita lakukan, yang tentunya sikap berduka cita ini akan membawa pertobatan, membawa perubahan yang akan membuat kita menjadi berbahagia, menjadi diberkati, menjadi diperkenan Tuhan. Bapak Ibu, ini satu sikap yang harus selalu ada di dalam hidup kita. Satu sikap menjadi miskin di hadapan Allah, satu sikap berduka cita di hadapan Allah, dan minggu depan kita akan belajar satu lagi, ada satu sikap memiliki hati yang lemah lembut. Puji Tuhan, kita akan berdoa dan kita akan lanjutkan dengan diskusi di Zoom berikutnya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus punya sikap berduka cita terhadap apa yang kita lakukan, terhadap dosa-dosa yang kami kerjakan, sehingga kami boleh meminta pengampunan daripada Tuhan, dan kami merasa sedih kalau kami melakukan dosa, kami merasa menyesal kalau kami melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami ada banyak kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, Tuhan, ampuni Tuhan, pimpin Roh Kudus supaya kami boleh belajar untuk melihat keberadaan kami, kelemahan-kelemahan kami yang membuat kami selalu berdosa. Tuhan, ampuni dan bimbing kami untuk kami tidak selalu berputar-putar di dalam dosa yang sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan berdiskusi dengan link yang baru ya. Terima kasih. God bless you.